Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ferry Wibowo Eskom MCS, salah satu dosen Prodi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan NIDN 0606028701. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, bidang pengajaran. Adapun tujuan pemaparan ini adalah sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen tahun 2022. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pemrograman dasar ya, yang mencakup prinsip DAA, Delivery, Interaction, and Assessment. Identitas mata kuliah ya yang pertama. Kemudian deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian sistem pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan sistem penilaian. Dan yang terakhir, rekaman, ya, cuplikan video proses pengajaran yang sudah saya lakukan. Yang pertama, identitas mata kuliah. Nama mata kuliahnya pemrograman dasar, kodenya 1603042113, dan mata kuliah ini berlangsung di semester 1, ya, Gasal 2021-2022. Bobotnya 3 SKS dan bersifat wajib. Ya, jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib. Kemudian, selanjutnya adalah deskripsi mata kuliah pemrograman dasar. Ya. Yang pertama, fokus mata kuliah ini adalah mempelajari konsep-konsep fundamental atau konsep dasar pemrograman. Ya. Jadi kita akan mempelajari konsep-konsep dasarnya. Kemudian yang selanjutnya bagaimana menggunakan konsep pemrograman untuk memecahkan persoalan ya, baik yang sederhana maupun yang kompleks. Selanjutnya kita juga akan belajar menuliskan kode program ya menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Dan yang akan kita gunakan di mata kuliah ini adalah bahasa pemrograman Visual C# ya. Kemudian ada materi pemahaman percabangan ya, perulangan, larik, dan fungsi. Ya, ini merupakan materi inti dari mata kuliah ini ya. Dan yang terakhir studi kasus dan proyek akhir. Kemudian CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah yang pertama menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas pemrograman untuk pemecahan masalah. CPMK kedua, mahasiswa mampu menerapkan ya konsep dasar algoritma dan pemrograman untuk memecahkan masalah. CPMK ketiga, mahasiswa mampu menerapkan dan melakukan teknik dasar pemrograman untuk memecahkan masalah. Ketiga CPMK ini adalah tujuan akhir yang ingin dicapai ya. Jadi harapannya ketika mahasiswa mengikuti mata kuliah ini, ketika CPMK ini dapat tercapai. Kemudian selanjutnya sistem pembelajaran perkuliahan ya. Yang untuk perkuliahan ada sinkronus, asinkronus ya. Kalau sinkronus kita akan lakukan secara tatap muka virtual seperti ini ya, menggunakan Zoom atau Google Meet. Dan asinkronus nanti saya akan lakukan menggunakan LMS ya, onclass.ump.acid ya. Ini adalah LMS-nya UMP. Materi, presensi, tugas, dan forum diskusi semuanya akan tersedia di OnClass UMP ya. Kemudian tugas saya akan berikan ya selama 1 semester ini 7 tugas dan 1 proyek akhir yang dilakukan secara tim ya, tim based project. Materi intinya yang pertama adalah flowchart, kemudian tipe data dan variabel, operator, percabangan, perulangan, fungsi, larik atau array dan studi kasus ya. Kesemua materi ini ya semuanya akan nanti ya akan digunakan untuk mengerjakan ya tugas proyek akhirnya. Jadi semuanya ini merupakan dasarnya ya. Jadi ketika akan mengerjakan proyek akhir ya yang dilakukan secara tim based project, materi intinya ini harus dikuasai terlebih dahulu. Nah, referensi yang saya sarankan ada 3 buku. Yang pertama Starting Out with Visual C#, edisi keempat, punyanya Tony Gadis ya. Yang kedua Software Development Fundamental yang dikeluarkan oleh Microsoft Official Academic Course ya, dan yang ketiga pemrograman dasar C, Java, dan C#. Metode pembelajarannya ya tadi ya sinkronus dan asinkronus bisa saya sampaikan menggunakan virtual meeting ya, Zoom atau Google Meet, dan asinkronus materi saya sampaikan di
on class UMB ya. Diskusi bisa dilakukan secara interaktif ya ketika dilakukan kuliah sinkronus ya, sinkron ya. Jadi bisa langsung disampaikan melalui forum ya, virtual meeting ya. Bisa melakukan diskusi atau tanya jawab di situ ya. Selain itu, saya juga sediakan kolom forum diskusi di LMS UMB ya. Jadi ketika ada pertanyaan atau bahan untuk diskusi bisa disampaikan juga di kolom forum yang ada di OnClass UMB. Tugas ada 7 tugas dan 1 proyek akhir, kemudian yang terakhir ada UTS dan UAS. Terkait sistem penilaian, bobotnya ya meliputi 4 komponen utama. Yang pertama tugas, UTS, proyek akhir, dan UAS. Untuk UTS, proyek akhir, dan UAS ini bobotnya sama ya, masing-masing 30%. Ya. Nah, yang terakhir saya akan sampaikan cuplikan video proses pengajaran ya, salah satu pertemuan yang sudah saya rekam ya. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Oke, sehat semuanya ya? Kabarnya sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. sehat. Sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, ini merupakan pertemuan kedua kita ya di mata kuliah pemrograman dasar. Setelah pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan kontrak kuliah, kemudian sudah saya sampaikan pengantar ya mata kuliah pemrograman dasar. Nah, hari ini kita akan coba belajar materi kedua, yaitu terkait dengan flowchart ya. Nah, flowchart ini merupakan materi dasar ya sebelum nanti kita beranjak ke materi selanjutnya terkait dengan pemrograman dasar ya. Baik, komponen komputer ya, seperti yang minggu lalu saya sampaikan ya, ini ada 3 komponen utama. Yang pertama adalah input, kemudian proses, dan output ya. Dan flowchart ini sebetulnya menggambarkan terkait dengan proses ini ya. Inputnya apa, kemudian prosesnya apa, kemudian outputnya apa ya. Jadi flowchart mengandung 3 hal ini ya. Nah, jadi hubungannya apa antara flowchart dengan algoritma ya? Jadi algoritma adalah langkah-langkah ya untuk menyelesaikan masalah ya. Algoritma adalah urutan ya, langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis ya. Sedang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi algoritma adalah urutan logis ya, pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah ya. Nah, program adalah gabungan antara algoritma dan bahasa pemrograman ya, karena kita mata kuliahnya pemrograman dasar, tentunya kita akan belajar bahasa pemrograman ya. Nah, algoritma harus memperhatikan kaidah yang pertama, penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman apapun ya. Jadi nggak ngaruh ya bahasa pemrograman apapun, itu algoritmanya akan tetap jalan. Notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Jadi sifatnya standar ya, sifatnya umum. Dia bisa ditransformasikan ke bahasa pemrograman apapun ya. Kemudian apapun bahasa pemrogramannya, output yang dikeluarkan harus sama ya, karena algoritmanya itu sama ya. Jadi kita mau pakai bahasa pemrograman apapun, kalau algoritmanya satu, pasti outputnya juga akan satu, sama ya. Nah, hubungannya ya antara algoritma dengan flowchart. Jadi flowchart itu salah satu cara ya, atau salah satu
notasi ya yang bisa kita gunakan untuk menuliskan algoritma. Ya, ada cara lain ya, menggunakan pseudocode ya, menggunakan kalimat deskriptif. Nah, hari ini kita akan coba belajar notasi untuk menuliskan algoritma menggunakan flowchart ya atau diagram alir. Nah, jadi flowchart adalah representasi grafis dari sebuah algoritma. Ya, sebuah flowchart biasanya digambar menggunakan simbol yang standar ya, yang sudah standar. Ya. Kemudian flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan atau langkah dari suatu program dan hubungan antar proses beserta pernyataannya. Kemudian tujuan penggunaan flowchart ya, yang pertama mengembangkan pemahaman tentang bagaimana sebuah proses dilakukan ya. Jadi kita akan mencoba memahami proses itu bagaimana dijalankan ya. Itu bisa menggunakan flowchart. Mempelajari perbaikan proses ya. Ketika kita merancang sebuah algoritma ya, kita bisa melihat secara menyeluruh ya menggunakan flowchart. Ya, ketika ada yang kurang tepat, kita bisa melakukan perbaikan sebelum kita tulis programnya ya. Sebelum kita tulis menggunakan bahasa pemrograman, kita bisa perbaiki dulu di tahapan flowchart ini ya. Kemudian bisa dijadikan untuk keperluan komunikasi yang lebih baik di antara orang-orang yang terlibat dalam pengembangan software. Jadi ketika kita melakukan pengembangan software, tentunya kita melakukan tahap analisis ya. Kita melakukan komunikasi dengan end user ya. Nah, komunikasi itu bisa menggunakan flowchart ya untuk menggambarkan proses yang berjalan yang akan dibuat softwarenya, yang akan dibuat programnya. Kemudian flowchart juga bisa digunakan untuk mendokumentasikan proses ya. Jadi software atau program itu juga perlu didokumentasikan ya. Salah satu caranya bisa menggunakan flowchart ya. Jadi ketika ada peralihan orang-orang yang terlibat di dalam pengembangan software, kita bisa memanfaatkan flowchart yang telah didokumentasikan untuk melanjutkan ya pengembangannya. Kemudian bisa juga untuk merencanakan sebuah proyek. Ya, jadi untuk desain proyeknya itu bisa menggunakan flowchart ya. Selanjutnya terkait dengan pedoman penggambaran flowchart ya. Yang pertama ya, flowchart harus rapi dan mudah diikuti sehingga akan dipahami dengan jelas ya. Nah, syarat yang kedua ya, harus ada awal dan akhir, ada start, ada end ya. Nggak boleh tiba-tiba input, nggak boleh tiba-tiba proses, ya harus ada awal dan akhir. Kemudian flowchart harus mencakup langkah-langkah proses yang diperlukan dalam urutan yang logis ya. Jadi nggak boleh urutannya terbalik-balik ya. Kemudian simbol proses hanya memiliki satu garis alir keluar ya. Proses nggak boleh garis alir outputnya ada dua, hanya satu ya. Simbol decision ya, yang bentuknya belah ketupat itu hanya memiliki satu garis alir masuk. Jadi inputnya hanya satu garis. Kemudian yang kedua, simbol harus memuat informasi dengan jelas. Jadi nggak hanya simbolnya saja, tapi informasi atau teks yang ada di tengah juga harus jelas ya, menggambarkan simbol itu untuk apa gitu ya. Nah, garis-garis yang saling berpotongan ya, misalkan ini floatnya sudah sangat kompleks, ini lebih baik dihindari. Ya. Nah, ketepatan sebuah flowchart ini bisa kita uji ya. Dengan cara apa? Dengan cara memasukkan data ya, data uji untuk dialirkan, untuk dilewatkan ke flowchart yang kita bangun ya. Nah, kalau outputnya sesuai, berarti ini flowchart-nya sudah betul ya, sudah valid ya. Nah, secara umum flowchart simbol seperti ini ya, ada 8 simbol ya. Yang pertama terminator ya. Ini untuk apa? Untuk menggambarkan awal dan akhir dari flowchart. Kemudian simbol proses ya.
simbol proses ya. Nah, ini ya, simbol proses ya digunakan untuk menggambarkan sebuah proses atau operasi komputasi ya. Contohnya ya, A sama dengan A plus 10, maka dia harus menggunakan simbol proses. Kemudian ini ya, jajar genjang untuk input output. Saya kira mudah ini ya. Nah, ini simbol decision ya untuk apa namanya? Pilihan ya, dan sifatnya ini boolean ya. Nilainya ya bisa true bisa false ya, menghasilkan nilai true atau false ya. Kemudian simbol preparation ya, ini untuk inisialisasi nilai ya, memberikan nilai awal ya, ini menggunakan simbol apa namanya preparation. Nah, berikutnya ketika ada sebuah proses yang dia sifatnya general ya, dan dia bisa dijelaskan menggunakan proses lain ya, ada subprogram, maka kita gunakan simbol predefined process ya. Berarti kalau menggunakan simbol ini pasti ada turunannya ya. Ada proses selanjutnya gitu ya. Kemudian ada on-page connector ya. Ini ketika flowchart kita sudah kompleks ya. Kita membutuhkan ruang yang lebih luas gitu ya. Itu bisa menggunakan on-page connector ya, sudah baris terakhir, kok flowchartnya masih lanjut, berarti kita harus lanjutkan ke atas lagi menggunakan on-page connector. Kalau off-page connector bedanya, ini sudah beda page ya. Di halaman pertama flowchartnya masih belum selesai nih, masih belum simbol N, maka kita harus teruskan di halaman berikutnya. Maka gunakan off-page connector ya. Nah, contoh flowchart menghitung luas lingkaran. Kita semua tahu ya, formula untuk menghitung luas lingkaran ya. Ya, 3,14 kali jari-jari kali jari-jari ya. Nah, ada start, ini tadi ya, terminator ya, kemudian input R-nya ya, jari-jarinya ya. Kemudian simbol proses. Ini tadi ya, simbol proses ya, apa namanya? Persegi panjang gini ya, itu simbol proses. Kemudian output ya, input dan output simbolnya sama. Print area, kemudian ada terminator untuk N, stop. Ya, ini adalah contoh dari sebuah flowchart ya untuk menghitung formula ya, menghitung luas lingkaran. Kemudian decision ya, ini contoh simbol decision ya. Ini contohnya untuk menghitung atau untuk mengetahui bilangan mana yang terbesar antara X dan Y ya. Input X dan Y ya. Kemudian di sini dibandingkan ya menggunakan operator pembanding greater than ya, lebih besar dari. X apakah lebih besar dari Y ya? Jika yes ya, maka print X, jika no print Y ya. Nah, ini contoh simbol decision ya. Saya kira jelas ya sampai sini ya. Ada pertanyaan ya? Atau ada yang bertanya? Silakan. Cukup jelas. Oke ya, clear semuanya ya? Jelas ya? Ya, Pak. Jelas, Pak. Oke, sekarang berikutnya contoh on-page connector ya. Tadi ya, ketika flowchart ini panjang, kompleks ya, ini satu halaman ya, ini satu halaman utuh ya. Kemudian di baris akhir flowchartnya masih belum selesai ya, maka kita perlu menggunakan simbol on-page connector. Nah, seperti ini ya. Berarti ini ada simbol A, di sini simbol A. Berarti ini merupakan lanjutan dari flowchart di sebelahnya. Ya, ini adalah contoh on-page connector. Nah, ini bedanya off-page connector. Ini dua halaman yang berbeda ya. Ini halaman pertama, ini halaman kedua ya. Ketika di halaman pertama sudah habis, ya, padahal flowchartnya ini masih lanjut, maka kita perlu menggunakan simbol on-page connector. Maka ini merupakan lanjutan dari flowchart di halaman sebelumnya. Ini bedanya antara on-page connector dan off-page connector. Kemudian preparation symbol tadi ya, untuk memberikan nilai awal. Ya, contohnya ya, integer X, integer Y, kemudian ada variabel area. Ya, semuanya tipe datanya integer. Nah, variabel-variabel ini bisa kita gunakan di
proses berikutnya. Ini adalah simbol preparation. Saya kira mudah ya. Nah, ini penting ya. Simbol predefined proses subprogram tadi ya. Yang ini ya. Nah, berarti ketika ada simbol predefined proses, maka simbol ini ada turunannya ya, ada subprogramnya ya. Proses grayscaling bagaimana sih? Oh, ternyata proses grayscaling tuh seperti ini loh, gitu ya. Jadi proses grayscaling ini bisa dijelaskan oleh flowchart yang lain, yaitu yang ini ya. Nah, ini adalah proses untuk grayscaling. Ini adalah contoh dari simbol predefined proses ya. Oke, saya kira tadi terkait dengan konsep ya dari sebuah flowchart ya, tujuannya apa ya, kemudian simbol-simbolnya apa saja, kemudian contoh-contohnya apa saja ya. Sekarang kita coba ke contoh soal ya. Ada soal seperti ini ya, ada contoh kasus seperti ini ya. User memasukkan nilai panjang dan lebar melalui keyboard. Ya. Kemudian program komputer menampilkan luas persegi panjang di layar komputer. Ya. Buatlah flowchart dari persoalan di atas. Kemudian user yang kedua ya, soal kedua. User memasukkan satu bilangan bulat. Kemudian komputer ngecek nih, apakah bilangan tersebut merupakan bilangan ganjil atau genap. Dan menampilkan di layar komputer kata ganjil atau genap sesuai dengan bilangan yang dimaksud. Oke, kita nomor 1 dulu ya. User memasukkan nilai panjang dan lebar melalui keyboard. Kemudian program komputer menampilkan luas. Nah, berarti kita bisa nebak ya, untuk flowchart di soal pertama, simbol apa saja yang terlibat kira-kira? Mas Rahman, coba Mas Rahman untuk soal pertama, kira-kira simbol apa saja yang terlibat, Mas Rahman? Masih join ya, Mas Rahman ya? Oke, atau yang lain deh, silakan Mas Ilham mungkin. Ya, baik Pak. Kira-kira simbol apa saja yang terlibat nih, Mas Ilham? Untuk simbol yang terlibat, menurut saya yang pertama itu tentunya start. Dan yang kedua ada simbol untuk menentukan rumus dari nilai panjang kali lebar. Dan hal tersebut merupakan rumus dari persegi panjang, gitu Pak. Dan selanjutnya step untuk hitungan panjang kali lebar tersebut, dan selanjutnya atau yang terakhir yaitu untuk N atau penutup. Oke, ya. Secara garis besar sudah betul ya, ada simbol start tadi ya, terminator ya. Kemudian tentunya ada simbol input ya, Mas Ilham ya. Ada simbol input, kemudian ada simbol proses tadi, betul Mas Ilham sudah sampaikan ya. Ada simbol proses untuk memproses menghitung luas persegi panjang ya. Kemudian ada simbol tadi output ya, dan N tentunya ya, terminator N. Kita coba lihat ya hasilnya. Betul ya, tadi ya, ada simbol start, terminator, kemudian input, panjang lebar, kemudian simbol proses ya, untuk menghitung panjang kali lebarnya ya, penghitung luasnya, kemudian simbol output ya, dan N. Stop terakhir ya. Saya kira sudah jelas ya untuk contoh soal yang pertama. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Untuk ngecek bilangan bulat nih. Ada yang tahu nggak? Ini untuk ngecek bilangan bulat, ini pakai operator matematika apa kira-kira? Atau kayak tadi deh, pertanyaannya saya seperti pertanyaan di contoh soal pertama. Simbol yang terlibat apa saja kira-kira ini? Untuk simbol, saya izin menjawab ya Pak ya. Oke, Mas Rahman silakan. Ya, untuk simbol yang terlibat dalam soal nomor 2 itu kemungkinan hampir sama, cuma ditambahkan untuk yang decision Pak. Sama kayak nomor 1, cuma ditambah dengan decision. Betul. Untuk ngecek ini ya, Mas Rahman ya, Pak. untuk ngecek Ya, benar atau enggaknya.
apakah bilangan yang dimasukkan ini bilangan bulat atau enggak gitu ya. Iya, Pak. Benar. Oke, ya. Saya kira sudah tepat ya, pasti menggunakan simbol decision ya. Nah, seperti ini ya. Tentunya diawali dengan terminator tadi start, kemudian kita baca variabel bil ya. Ini isinya bilangan angka berapa gitu ya, bilangan bulat berapa. Kemudian ada simbol decision ini ya. Tadi Mas Arief sampaikan ya, ada simbol decision. Apakah bilangan bulat modulus 2 sama dengan 0? Nah, pakai ini ya. Modulus, sisa hasil bagi. Jika sisa hasil baginya 0, ini ya. Jika yes, maka dia bilangan genap. Jika bukan 0, ya, no, maka dia pasti bilangan ganjil. Ya. Saya kira jelas ya untuk soal yang kedua ya. Ini adalah contoh flowchart untuk tadi ya menghitung bilangan atau untuk menentukan yang dimasukkan user ini bilangan bulat atau ganjil ya. Oke, yang terakhir ya. Nah, sebagai bahan evaluasi di materi flowchart ini ya, saya berikan latihan soal ya. Nanti di akhir sesi silahkan kalian kumpulkan ya hasil pekerjaannya. Soalnya ya, ada formula untuk konversi dari mil per hour ke kilometer per hour ya. Formulanya adalah mil per hour sama dengan kilometer per hour dikali dengan 0,6214. Nanti akan ketemu dalam satuan mil per hour ya. Nah, dari formula di atas buat flowchart ya untuk menampilkan kecepatan diawali dari 60 km per hour sampai dengan 130 km per hour. Dikonversi ke mil per hour dengan increment kenaikannya itu sebesar 10. Jadi 60, 70, 80, 90 dan seterusnya sampai 130 ya. 60 dikonversi ke 60 km per hour dikonversi ke mil per hour berapa? 70 km per hour dikonversi ke kilometer per hour berapa sampai dengan 130 km per hour ya. Dikonversi ke mil per hour ya. Nah, seperti ini ya, seperti tabel ini ya. Nanti outputnya seperti ini ya, 60 sampai dengan 130 semuanya dikonversi ke mil per hour ya. Nah, silakan kalian coba cermati dan dikerjakan ya. Oke, saya kira itu ya untuk pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan pertemuan hari ini ada manfaatnya. Jangan lupa kerjakan latihan soal ini ya. Kita akan jumpa lagi minggu depan ya. Pertemuan depan kita akan bahas basic bahasa pemrograman ya terkait dengan apa itu variabel, kemudian apa itu tipe data ya dan lain sebagainya ya. Silakan mungkin bisa pelajari terlebih dahulu melalui buku-buku referensi yang sudah saya sampaikan ketika kontrak kuliah ya. Dan nanti ketika ada pertanyaan saya terbuka, silahkan bisa sampaikan di kolom forum yang ada di e-learning on class UMB ya. Silahkan kita bisa berdiskusi di kolom forum tersebut ya. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan melafalkan hamdalah bersama-sama.